Saya Abigail Purba, absen 35. Dan kali ini kelompok kami akan membahas tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, kami akan membahas tentang konsep negara kesatuan atau unitarisme. Menurut C.F. Strong dalam bukunya yang berjudul A Story of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintahan pusat. Yang kedua, kami akan membahas tentang dalam negara kesatuan itu hanya ada satu pemerintah, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Hakikat negara kesatuan sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi, baik keluar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintahan pusat tidak dibatasi. Yang ketiga, negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, sentralisasi. Sentralisasi adalah semua hal diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat, sedangkan daerah menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintahan pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Jadi dalam hal ini kita mengetahui bahwa dalam sentralisasi ini semua hal diatur oleh pemerintahan pusat. Jadi setiap daerah tidak berhak untuk mengeluarkan pendapat atau peraturannya sendiri untuk daerahnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang desentralisasi. Desentralisasi adalah daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi. Untuk memenuhi aspirasi masyarakat daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintahan pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Dalam hal ini kita mengetahui bahwa setiap daerah sudah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri, baik rumah tangganya sendiri. Namun di balik hal itu, semuanya tetap di bawah pimpinan pemerintahan pusat. Selanjutnya, kami akan membahas tentang karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan Negara Kesatuan pastinya bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar, kokoh, dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Perkenalkan, nama saya Fadilia Dianoviana, absen 13. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang Kesatuan. Wilayah tersebut juga mencakup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial budaya, 4. Kesatuan pertahanan dan keamanan. Perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dari tahun 1945 hingga sekarang adalah sebagai berikut. 1. Sistem pemerintahan periode 1945 sampai 1949. Lama periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, sistem pemerintahan periode 1949 sampai 1950. Lama periode 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Bentuk negara serikat, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan parlementer semu, konstitusi RIS. Ketiga, sistem pemerintahan periode 1950 sampai 1959. Lama periode 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan parlementer, konstitusi Undang-Undang Dasar 1950. Keempat, sistem pemerintahan periode 1959 sampai 1966. Lama periode 5 Juli 1959 sampai 22 Februari 1966. Bentuk negara kesatuan,
bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Perkenalkan, nama saya Nurul Wulandari, absen 25. Pemerintahan periode 1966 sampai 1998 dalam masa Orde Baru. Di sini aku bagi menjadi 5 poin. Untuk poin yang pertama, lama periode. Lama periodenya itu tanggal 22 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998. Untuk yang kedua, bentuk negara. Bentuk negaranya negara kesatuan. Yang ketiga, bentuk pemerintahan republik. Yang keempat, sistem pemerintahannya presidensial. Dan yang terakhir, konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945. Oke, untuk sekarang kita akan membahas sistem pemerintahan periode 1998 sampai sekarang. Di sini aku bagi menjadi 4 poin. Untuk yang pertama, lama periodenya itu dimulai dari tanggal 21 Mei 1998 sampai sekarang. Untuk bentuk negaranya, negara kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, dan sistem pemerintahannya presidensial. Sekarang kita akan membahas proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme. Di sini aku kebagian sedikit untuk membahas karakteristik negara federal. Untuk karakteristik negara federal, negara federal atau federasi atau negara serikat adalah negara yang bersusun jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Walau negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, kabinet sendiri, dan parlemen sendiri, namun yang berdaulat dalam negara federal adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asalkan tidak bertentangan dengan konstitusi federal. Untuk tindakan keluar atau hubungan dengan negara lain hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal. Selanjutnya, untuk pada umumnya, kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada negara federal meliputi yang pertama, hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subjek hukum internasional. Ini contohnya seperti masalah daerah, kewarganegaraan, pemerintah diplomatik. Untuk yang kedua, hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan, dan keamanan, perang, dan damai. Yang ketiga, hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal, serta asas-asas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat. Contohnya, seperti masalah uji material konstitusi negara bagian. Untuk yang keempat, tentang uang dan keuangan, biaya penyelenggaraan pemerintahan federal seperti pajak, bea cukai, monopoli, mata uang atau moneter. Yang terakhir, hal-hal tentang kepentingan bersama antar negara bagian. Contohnya seperti masalah pos, telekomunikasi, dan statistik. Saya Maurina, absen 18. Perbedaan negara federal dan negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, organisasi bagian-bagian negara dalam garis-garis besarnya telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang pusat. Dalam negara federal, negara bagian memiliki wewenang membentuk konstitusi sendiri dan berwenang mengatur organisasi sendiri dalam rangka konstitusi federal. Dalam negara kesatuan, wewenang pembentuk undang-undang yang lebih rendah atau lokal tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat. Pada negara federal, wewenang pembentuk undang-undang adalah pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah diperinci satu persatu dalam konstitusi federal. Federalisme Indonesia. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan konstitusi adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk Indonesia adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian.
Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer semu atau kuasi parlementer dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Mengangkat Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya. 2. Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Seharusnya Presiden hanya sebagai kepala negara atau sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. 3. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan parlemen. 4. Pertanggungjawaban kabinet adalah kepada DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. 5. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. 6. Presiden Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan rangkap yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.